Haleluya. Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, jumpa lagi pada kesempatan yang baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat Natal, Tuhan memberkati dan menyertai kita semuanya. Oleh karena itu teman-teman dan Bapak Ibu semua, mari sama-sama pada kesempatan ini kita dengarkan pesan-pesan Natal yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam video berikut ini. Saya mengerti hari ini karena keluarga saya banyak yang beragama Kristiani. Semua tepuk tangan ya. Saya juga lahir dari seorang ibu yang beragama Kristiani. Jadi mungkin boleh dikatakan saya ini bukti dari keluarga Pancasila. Kalau orang tua saya bertengkar tidak pernah soal agama. Kalau bertengkar sih kadang-kadang. Buktinya mereka berhasil, putranya jadi Presiden Republik Indonesia. Luar biasa. Saudara-saudara sekalian, suatu kehebatan bangsa Indonesia, suatu kecemerlangan bangsa Indonesia adalah kita bisa bersatu, kita bisa hidup rukun, Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah kehebatan bangsa Indonesia. Ya. Di ruangan ini dan di mana-mana yang melihat acara ini pasti banyak perbedaan. Ada yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda adat, berbeda daerah. Tapi nyatanya kita semua hari ini merasa sejuk, merasa aman, merasa damai, merasa rukun. Ya. Saudara-saudara, perayaan Natal hari ini di tengah dunia yang penuh dengan pertikaian, penuh dengan ketegangan, penuh dengan konflik. Saya mengajak kita sekalian, marilah kita bersyukur. Kita bersyukur bahwa kita hidup masih dalam keadaan yang sejuk, masih dalam keadaan yang aman, masih dalam keadaan yang baik. Kita merayakan Natal, saudara-saudara merayakan Natal ini, pasti kita ingat, pasti ada saudara-saudara kita yang hidupnya masih penuh dengan kesulitan. Dan saya yakin di tengah kita bersukacita, di tengah kita merayakan sesuatu yang baik, kita selalu ingat saudara-saudara kita yang masih dalam kesulitan. Saudara-saudara sekalian, saya betul-betul merasakan harapan dari seluruh rakyat Indonesia. Dan karena itu saya bersama pembantu-pembantu saya, bersama menteri-menteri, para Menko, bersama petugas-petugas yang tergabung dalam pemerintahan Republik Indonesia sekarang, kami sungguh-sungguh bertekad untuk bekerja keras untuk melayani rakyat Indonesia. Kami tidak pernah
merasa bahwa ada hari libur bagi kami, karena kami merasakan bahwa rakyat Indonesia harus mempunyai pemimpin-pemimpin yang bekerja keras, yang berpikir keras, yang ingin berbuat terbaik. Saya bertekad untuk memimpin suatu pemerintah yang bersih, pemerintah yang akan menjaga kepentingan rakyat Indonesia. Tidak ada niat sedikit pun untuk kami mempersulit kehidupan rakyat Indonesia. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, mari sama-sama kita melihat beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Salah satu diantaranya tadi beliau menyampaikan mengenai keseriusannya dalam memimpin bangsa ini agar semua masyarakat Indonesia boleh hidup aman, boleh hidup nyaman, semua tanpa membeda-bedakan. Nah karena itu ini menjadi poin yang penting sekali teman-teman, dan tentu ini bisa ditafsirkan secara kompleks karena beliau berbicara mengenai masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Nah karena itu salah satu poin yang kemudian mau saya sampaikan kepada pemerintah hari ini adalah saudara-saudari kami yang beragama Kristen yang juga adalah warga negara Indonesia, yang juga adalah warga Bapak Presiden Prabowo Subianto, masih mengalami kesulitan ataupun pergumulan manakala mau mendirikan gereja, manakala mau beribadah. Bahkan sudah kesekian kali ini terus terulang, begitu sulit mendirikan gereja, bahkan juga ada ibadah-ibadah yang dilarang hingga pada aksi-aksi pembubaran. Bahkan kalau kita lihat pada beberapa waktu yang lalu, bukan hanya dibubarkan, juga ada aksi-aksi demo manakala ada sekelompok yang kerap kali mengatasnamakan warga, menyampaikan bahwa di sini tidak boleh didirikan gereja, bahwa di sini tidak boleh dilaksanakan peribadatan, dan macam-macam. Oleh karena itu ini menjadi harapan kami kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto agar di masa depan hal-hal yang sudah kesekian kali ini dialami oleh saudara-saudari kami yang beragama Kristen itu tidak lagi terjadi. Dan bahkan Bapak pada beberapa bulan yang lalu yang kerap kali melakukan tindakan-tindakan intoleransi ini bukan hanya masyarakat awam, bukan hanya masyarakat biasa, bahkan juga dalam beberapa kasus pelarangan ibadah itu dilakukan oleh oknum-oknum ASN. Bahkan juga ada RT yang juga ikut menjadi pelaku dari tindakan intoleransi. Nah karena itu sebagaimana teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa beliau bertekad dengan sungguh-sungguh agar masyarakat Indonesia secara keseluruhan dengan keberagaman yang ada ini bisa dijamin hak-haknya, ini bisa dijamin kebebasan beragamanya, ini bisa dijamin kelangsungan hidupnya aman, nyaman, tanpa ada intimidasi, tanpa ada gangguan. Nah berharap sekali hal ini kemudian juga nantinya bisa terejawantahkan, bisa terimplementasi secara baik dalam menegakkan kebebasan beragama di bangsa kita Indonesia. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, saya secara pribadi sangat mengapresiasi karena di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto ini ya ada satu jabatan yang disebut sebagai utusan khusus presiden. Dan di dalam jabatan itu ada beberapa bidang, diantaranya adalah perihal moderasi beragama dan juga toleransi, yaitu bidang keagamaan dan sarana keagamaan. Jadi berharap sekali dengan adanya jabatan ataupun posisi tersebut ini semakin mempermudah, semakin juga ya ditegakkannya toleransi kebebasan beragama di bangsa kita di Indonesia. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, seperti yang biasa kita bahas ya pada beberapa video kita yang sudah lalu-lalu beberapa minggu belakangan. Ya bahkan kalau kita ingat sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu ketika Gus Miftah ya yang juga posisinya adalah utusan khusus presiden mengundurkan diri, dan pada saat Gus Miftah ini mengundurkan diri kan juga sedang ramai sekali mengenai adanya pelarangan gereja, pembubaran ibadah dan beberapa hal-hal lainnya yang merupakan tindakan intoleransi. Ya disampaikan oleh Mas Permadi Arya sebaiknya untuk nantinya menggantikan posisi Gus Miftah ini
hendaknya jika berkenan Bapak Presiden Prabowo Subianto memilih orang yang beragama Kristen, karena ini sangat relevan sekali. Oleh karena selama ini kan yang mengalami tindakan intoleransi itu tidak bisa diabaikan, tidak bisa dipungkiri bahwa itu kerap kali dialami oleh warga Bapak yang beragama Kristen. Kalau kita misalnya lihat gereja yang dilarang, ya, ibadah yang dibubarkan, ibadah Kristen, ibadah yang dilarang, ibadah Kristen. Nah, mengapa beberapa waktu belakangan ini kerap kali ada saudara-saudari kami yang beragama Kristen yang melaksanakan kegiatan peribadatannya di rumah ataupun di tempat yang bukan gereja? Pertama, karena membangun gerejanya susah, karena membangun gerejanya dipersulit, ya. Dan salah satu lagi yang mau saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga kepada para pemimpin gereja, ayo pergunakan momentum yang baik ini, karena Bapak Presiden Prabowo sudah berbicara perihal ini. Jadi dipergunakan momen ini secara dan sebaik-baiknya, ya, untuk menyuarakan kembali mengenai revisi kaji ulang SKB 2 Menteri. Teman-teman, seingat saya SKB 2 Menteri itu, ya, teman-teman nanti bisa koreksi ya, tapi seingat saya kalau bukan tahun 2006, itu adalah tahun 2008. Jadi ini sudah tahun 2024 dan beberapa hari lagi teman-teman sekalian kita akan memasuki awal tahun 2025. Ini sudah berlangsung sekian tahun, dan selama sekian tahun ini sudah sekian gereja yang sulit didirikan, yang sulit dibangun. Salah satu yang kemudian membuatnya mengalami hal seperti itu perihal aturan SKB 2 Menteri. Mengenai beberapa poin itu teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, adalah mesti ada persetujuan dari warga sekitar. Itu adalah 60, ya. Lalu kemudian juga mesti ada rekomendasi dari FKUB. Saya kadang-kadang heran ya teman-teman, sebenarnya waktu dibuatkan aturan itu tujuannya ini seperti apa? Karena mengenai beragama, mengenai beribadah, membangun tempat ibadah, ya, apapun agamanya, ini kan sebenarnya dalam konteks sedang mempergunakan hak kita sebagai warga negara Indonesia, sehingga kemudian ketika hak itu dipergunakan, semestinya regulasi aturannya itu haruslah dirumuskan untuk justru mempermudah warga negara Indonesia dalam menggunakan haknya untuk beragama, untuk beribadah, untuk membangun tempat ibadah. Tapi justru kemudian ketika hak ini mau dipergunakan, ada regulasi-regulasi yang mengaturnya, dan ini sebenarnya bukan untuk mempermudah. Saya melihatnya seperti itu. Mengapa begitu? Karena sejak berlakunya SKB 2 Menteri, ya, apakah itu tahun 2006-2008 teman-teman, bisa nanti dicek ya, itu sudah kesekian kali terjadinya pelarangan pembubaran ibadah. Itu sudah kesekian kali terjadinya tindakan-tindakan intoleransi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang memang pada dasarnya kelompok-kelompok ini adalah kelompok-kelompok yang sukanya, ya, melakukan perbuatan tersebut. Tapi kemudian mereka punya pijakan baru, ya, dengan berdalih pada aturannya seperti ini dan seperti itu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, mengenai peran FKUB, saya heran ya, bangsa Indonesia ini punya menteri agama, ya. Lalu mengapa lagi mesti ada FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama? Saya tidak menemukan ada urgensi, ada substansi sehingga diperlukan rekomendasi dari FKUB. Ya. Dan kalau misalnya kita lihat seberapa jauh peran FKUB selama ini dalam memberikan solusi untuk, ya, tindakan-tindakan intoleransi. Teman-teman, adakah pernah melihat, ya, peran FKUB untuk tegaknya toleransi? Saya tidak merasakan itu teman-teman ya. Mungkin ada yang di luar dari pengetahuan saya, tapi saya bicara mengenai apa yang saya tahu dan apa yang saya lihat. Saya tidak melihat, saya tidak rasa. Oleh karena itulah, hendaknya mengenai gagasan yang bahkan sempat ya disampaikan oleh Menteri Agama sebelumnya, yaitu Pak Gus Yakut, sebaiknya mengenai perizinan itu cukup dari negara melalui satu pintu, yaitu dari Kementerian Agama saja. Nah, itu saya setuju. Memang pada waktu itu gagasannya cukup menarik, tapi ternyata sampai pada masa beliau pun selesai jabatannya sebagai Menteri Agama, ya, di kabinetnya Bapak Presiden Jokowi, saya tidak melihat ada dinamika, ada tindak lanjut dari gagasan tersebut teman-teman. Nah, semoga di eranya Bapak Presiden Prabowo Subianto ada tindak lanjut, ada gagasan yang nyata, ya, perihal agar kebebasan beragama ini benar-benar bisa terwujud, dan kemudian SKB 2 Menteri ini supaya tidak lagi
dijadikan sebagai pijakan, sebagai pembenaran oleh kelompok-kelompok intoleran yang kerap kali mengatasnamakan warga, bahkan juga sering membawa identitas keagamaan yang mereka anut ketika melakukan tindakan intoleransi, tidak lagi punya ruang, tidak lagi punya peluang, tidak punya lagi akses untuk membenarkan tindakan mereka, dan seharusnya mereka ini harus ditindak setegas-tegasnya. Karena itu tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Pancasila.